Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang bagaimana kalau contohnya saya sekarang menggunakan pecahan campuran. Nah, sebetulnya ini kan contoh dengan pecahan campuran dan pecahan biasa. Bagaimana kalau misalnya nanti mungkin kita bertanya, gimana kalau pecahan campuran dan pecahan campuran? Silakan dicoba sendiri. Saya tidak akan memberikan video khusus untuk itu. Tapi secara ide, seharusnya kita bisa coba cek apakah itu bisa berlaku serupa atau tidak. Nah, sekarang kita lihat dengan contoh ini, 1, 2/3 dikurang 3/4. Bagaimana kita melihatnya? Nah, kita coba dengan ide sama seperti sebelumnya. Nah, saat ini kita lihat dengan yang 1, 2/3 terlebih dahulu. Nah, kita coba arsir. Nah, ini semua seharusnya adalah 1 di sini, lalu 2/3. 1, 2/3, oke. Nah, kemudian yang bagian bawah melambangkan 3/4, artinya 3 dari 4. Nah, saya sudah buatkan diagram terlebih dahulu agar lebih cepat, karena sebenarnya secara ide saya menggunakan ide yang sama persis seperti di video yang sebelumnya. Nah, sekarang kita punya 1, 2/3, 1, 2/3, dan 3/4. Dan sekarang kalau kita coba bandingkan si 3/4 dan 2/3, mungkin sebagian orang berpikir, oh, si satunya dipisah aja, dibiarin aja. Kita coba bandingkan 2/3 dan 3/4. Apakah kita bisa buang atau ini bisa langsung dikurangkan dari sini? Nah, sekarang karena ini agak susah untuk pindah-pindah, kita coba aja pakai yang satu ini. Nah, misalkan kita coba bandingkan dengan kita bikin seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, nah ini agak kurang oke. Mohon maaf. Nah, kira-kira misalnya seperti ini. Nah, bagian 3/4 ini itu mencakup yang ini. Nah, sedangkan 2/3 adalah dari sini sampai garis hitam ini. Sekarang kita bisa lihat bahwa 3/4 ini secara ukuran lebih besar daripada 2/3. Jadi, tidak bisa kita kurangkan 3/4 ini dari 2/3. Jadi, nggak bisa kita buang dari yang ini. Kita harus buangnya dari si satunya ini. Itu satu. Itu cara pertama. Sehingga, di cara pertama, apa yang bisa kita lakukan? Di cara pertama ini, kita bisa, satunya ini kita kurangkan saja dengan 3/4. Dan kita tahu ini karena cukup mudah, hasilnya 1/4. Barulah si 1/4 ini kita tambahkan dengan si 2/3. Nah, cara menambahkannya bisa dengan visualisasi seperti di penjumlahan. Kita buat diagramnya terlebih dahulu, lalu kembali dipotong, atau kalau kita memang sudah tahu aturannya, jadi itu bisa menjadi dua cara lagi. Atau kalau kita tahu aturannya, langsung saja kita buat jadinya per 12. Sehingga kita dapat 11/12 seperti ini. Atau kita bisa gunakan misalnya cara kedua. Jadi daripada kita pisah seperti itu, udahlah gabung aja semuanya. Nah, sekarang gabungnya gimana? Berarti kita harus tentukan potongannya harus sama kan? Sekarang yang bawah punya 4 potongan, atas punya 3 potongan agar sama. Ya, kita coba pikir-pikir biar sama enaknya seperti apa. Oke, berarti yang atas jadi 12, bawah juga jadi 12. Termasuk si 2/3 yang ketinggalan ini. Artinya, dari 3 ini, saya harus potong ini jadi kebagi 2 lagi. Seperti ini. Ini tuh mempengaruhi bagian yang bawah juga. Nah, yang ini sama, jadi 3 potong. 3 potongan. 3 potongan, semoga cukup terlihat. Ini jadinya 4 potong. Nah, jadi akibatnya jumlah potongannya, baik yang bagian atas maupun bawah, itu menjadi sama, sehingga kita punya kasarnya dimensi obrolan yang sama. Jadi, dasar omongannya sama. Kita kalau orang ngomong bilang, kita bandinginnya apple to apple, karena bahasannya sekarang sama jadinya. Nah, sekarang, si 3/4 yang di bagian bawah ini, itu kita bisa lambangkan juga sama dengan berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga ini sama dengan 9/12. Sedangkan si 1, 2/3 ini, nah ini bisa berapa kotak total? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12 kotak. Ditambah ini 16. Dan ada sebanyak 20 kotak. Berarti 20 kotak. Dari secara pecahannya, potongannya ada sebanyak 12 kotak. Sehingga bisa masuk ke cara yang kedua, berarti 1, 2/3 dikurang 3/4 itu sama dengan 20/12 dikurang 9/12, sehingga hasilnya 11/12. Nah, cuma mungkin ada orang juga yang lebih suka, enggak lah, saya tetap pisah satunya aja. Boleh, nggak ada masalah. Tetap dengan misalnya pecahannya, jadi instead kita pakai 20/12 langsung. Bisa juga ada orang yang memilih, saya maunya 12/12 ditambah
berapa 8/12 dikurang 9/12. Bisa juga hasilnya sama 11/12. Boleh juga seperti itu, tidak masalah. Nah, ini juga menjadi cara ketiga akhirnya. Jadi ada banyak cara untuk melihat bagaimana kita bisa mengerjakan satu soal ini. Semuanya pakai visualisasi, semuanya pakai diagram, tapi kita bisa sedikit apa istilahnya utak-atik, kita bisa tweak sedikit, kita harus apakan. Sedangkan nantinya secara ide akhirnya jadi membawa kita pada hasil yang sama, membawa kita pada sebenarnya idenya tidak jauh berbeda. Seperti itu. Nah, sama seperti bagian penjumlahan pecahan, idenya sama dengan menggunakan visualisasi ini. Semoga ini bisa cukup menolong kita untuk memahami bagaimana bukan hanya sekedar aturan, tapi kita bisa gunakan ada minimal ada 3 cara, bahkan ada lebih banyak cara lagi yang sebenarnya kita bisa pakai untuk bisa memahami, membuat ini menjadi make sense, membuat ini jadi masuk akal, bukan hanya sekedar aturan yang harus kita hafalkan tanpa kita tahu kenapa seperti itu. Oke, sama seperti video yang lain, semoga ini menjadi bermakna bagi kita semua, mengajar dan mengajak kita untuk mau belajar berpikir dengan lebih mendalam, walaupun sulit, tapi itu menjadi sesuatu hal yang lebih bermakna dan berharga bagi kita, baik sekarang maupun ke depannya. Terima kasih.